loves me so, loves me so, loves me so. Jesus loves me so, loves me so, loves me so. Jesus loves me so, he loves me so, he loves me so. Everybody praise him. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Everybody praise him. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Yeah. Oh yeah. Come on, let's go. Jesus loves me so, loves me so, loves me so. Jesus loves me so, he loves me so, he loves me so. Everybody praise him. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Everybody praise him. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Yeah. Jesus loves me, yes I know. He will never let me go. With me every night and day, hearing every word I say. All his promises are true. Praising him, that's what we do. Come on now, let's lift our hands all around the room. Let's dance. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Everybody praise him. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Yeah. Wah, hari ini ku senang sekali. Happy, happy, ye, ye, ye. Alright. Wah, Riko, kenapa kamu hari ini bahagia sekali kelihatannya? Wah, tentu saja kak, karena aku mau main. Kesana, kesini, ke situ. Main? Emang udah belajar? Hah? Apa itu belajar? Tak perlu. Ih, gak boleh gitu tahu. Kan kita harus taat dulu, dengerin kata orang tua kita. Kalau kita suruh belajar dulu, ya belajar. Habis itu main gak apa-apa. Ih, ngapain kan bisa nanti di sekolah udah belajar, masa belajar lagi? Ih, gak boleh, kita tuh harus mendengarkan, Riko. Gak usah, gak mau. Ih, Ih, gak dibilangin gak percaya. Pas banget nih, Riko, dengerin dulu. Hei, tuh, dengerin. Pas banget nih, Hah? kita hari ini belajar tentang obedience to the king. Ketaatan kepada sang raja, yaitu rajanya Tuhan kita sendiri. Wah, apa itu kak? Gimana itu kak? Nah, kita akan sama-sama belajar. So, before we continue worship, there are 3 important rules that you must obey. The first one yang pertama. Duduklah yang manis di tempatmu, jangan jalan-jalan. Oh ya, jangan lupa pakai pakaian yang rapi, asik. Yang kedua, when praising God, you have to be enthusiastic. Itu artinya dari berdiri, bernyanyi, dan ikutin gerakan bersama kakak-kakak ya. Yang ketiga, ya tiga. Listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Apa. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. It's time to question reminder. Kids Church, pelajaran minggu lalu tentang delighting in Kids Word, kesukaan akan firman Tuhan, menjadi seperti Yesus. Do you still remember to listen? Kakak mau bertanya untuk mengingat pelajaran minggu lalu. Menurut adik-adik Rocky, apa maksudnya menjadi seperti Yesus? Menjadi seperti Yesus adalah Yesus menjadi teladan di dalam kehidupan kita, dan kita menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik Rocky, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat nafas hidup yang baru buat setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Engkau juga berkati adik-adik yang beribadah dan kakak-kakak yang bertugas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik mari semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Jesus loves me so, loves me so, loves me so. Jesus loves me so, loves me so, loves me so. Jesus loves me so, He loves me so, He loves me so. Everybody praise Him. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Everybody praise Him. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Yeah. Oh yeah. Come on, let's go. Jesus loves me so, loves
adik-adik Rocky lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu, biar ku mengenal. Amin. Lebih dalam, lebih dekat. Dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu Tuhan, tentang isi hatimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati. Biar ku mengenalmu, adik-adik Rocky, lebih sungguh-sungguh lagi. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang
hatimu, tentang isi hatimu Tuhan. tentang isi hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Berilah Roh Kudus-Mu atas kami semua Tuhan, agar firman Tuhan dapat menjadi teladan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom, halo Rocky. Wah, semangat ya. Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Elvira mau ajak kalian bermain dulu. Permainannya tebak kata. Terdiri dari 4 huruf. Dan jika dibaca dari depan maupun dari belakang, adik-adik, artinya tetap sama. Menurut kamu? Ada yang bisa tebak? Oh, belum. Coba dipikir baik-baik. Terdiri dari 4 huruf. Dibaca dari depan maupun dari belakang, tetap bunyinya sama, artinya sama. Iya, benar sekali. Kata itu adalah taat. Wah, adik-adik, adakah yang tahu artinya taat? Ada yang tahu? Ya, taat. Tahukah kalian? Taat itu sama dengan kalau di pelajaran bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu berarti kata kerja. Kalau kata kerja berarti itu harus dilakukan secara terus-menerus. Dan dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, di situ dikatakan pakai kata shama be. Ayo sama-sama katakan. 1, 2, 3. Shama be. Iya, artinya itu mendengarkan. Jadi taat itu berarti mendengarkan. Itu berarti adik-adik, wah ternyata orang yang taat adalah orang yang mendengarkan. Seharusnya ya, yang taat pasti dia mendengarkan. Karena Tuhan menciptakan kita telinga untuk mendengarkan. Dan bulan Mei ini, wah kita sudah ada di bulan Mei. Tema firman Tuhan kita adalah obedience to the King. Ketaatan kepada Sang Raja. Raja kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan khusus minggu pertama ini kita akan belajar bersama-sama tentang Adam Hawa versus Nuh. Adik-adik bisa lihat di Kejadian pasal 3 dan pasalnya yang ke-6. Adam dan Hawa. Nah, apa yang adik-adik ketahui tentang Adam dan Hawa? Masih ingat? Ya, setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka diberkati oleh Tuhan. Lalu Tuhan menempatkan mereka, diberikan tempat tinggal di Taman Eden. Benar sekali. Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Namun adik-adik, mereka tidak taat pada perintah Tuhan. Kakak mau tanya nih, jika papa mama di rumah membuat peraturan buat kalian, menurut adik-adik Rocky, apakah kamu seharusnya taat atau tidak taat? Mana yang kamu pilih? Ya, seharusnya kan taat ya. Tapi jika kamu tidak taat kepada papa mama, menurut adik-adik Rocky, apakah papa mama senang atau sedih? Pasti sedih kalau tidak taat loh adik-adik. Nah, ketahuilah apa akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa waktu mereka tidak taat kepada Tuhan, yang terjadi adalah mereka diusir dari tempat tinggal mereka, yaitu Taman Eden. Ketidaktaatan mereka mengakibatkan hukuman dari Tuhan. Hukuman kepada Adam dan Hawa berdampak kepada keturunan berikutnya, yakni semua manusia di bumi. Roma pasal 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut.
demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, bagaimana dengan Nuh? Apa yang adik-adik ketahui tentang Nuh? Ada yang tahu? Ya, ada yang ingat, puji Tuhan. Nuh adalah pribadi yang saleh dan ia selalu mentaati Tuhan. Pada masa hidupnya, dialah satu-satunya yang benar-benar hidup saleh, benar-benar mengikuti apa kata Tuhan. Nuh taat mengikuti setiap instruksi dari Tuhan dan dia sangat tepat melakukan seperti yang Tuhan mau. Dia sama sekali tidak pernah bantah. Meskipun perintah Tuhan itu tidak mudah loh resikonya. Bahkan bisa jadi dia dianggap gila karena Nuh melakukan hal-hal yang tidak lazim. Pada saat itu dia tetap taat kepada perintah Tuhan. Wah, adik-adik, pernah nggak kalian membantah sama papa dan mama ketika papa mama memberikan aturan di rumah atau apa saja yang ada di dalam hidupmu? Nuh tidak pernah membantah loh sama Tuhan. Dia mengikuti setiap apa yang dikatakan, persis yang dikatakan oleh Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi adik-adik, Nuh tidak pernah bantah dan dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan katakan. Itu namanya taat. Nah, apa dampak ketaatan Nuh? Wah, ketaatan Nuh membangun bahtera sebelum air bah membawa berkat yang besar dalam hidupnya, dalam kehidupan keluarganya, dan tahukah adik-adik, tidak hanya buat dirinya dan keluarganya loh, tapi juga membuatnya menjadi pribadi yang dipakai untuk menyelamatkan dunia. Luar biasa. Nah, jika papa mama memberikan aturan di rumah, menurut adik-adik Rocky, apakah kamu seharusnya taat atau tidak taat? Ya, jika kamu taat pada papa dan mama, menurut adik-adik Rocky, apakah papa, mama senang atau sedih? Tentunya senang karena taat. Jadi ingatlah adik-adik Rocky, orang yang taat adalah orang yang mulai pertama apa? Mendengarkan. Tuhan ciptakan telinga, dua telinga ini untuk mendengarkan. Ketika kita mendengarkan dengan baik apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi perintah papa mama, maka tentunya kita harus melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Itu namanya taat. Kak Elvira mau ajak adik-adik Rocky semuanya, ayo kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita minta Roh Kudus supaya menolong kita agar dimampukan untuk menjadi pribadi yang taat, melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami berdoa juga Tuhan, minta kekuatan, minta kemampuan. Roh Kudus memberikan kesanggupan buat kami untuk menjadi pribadi-Mu yang memberikan kesanggupan buat kami untuk taat, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh setia kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami tidak mampu tapi kami percaya Tuhan, setiap kekuatan daripada-Mu yang akan memampukan kami melakukan setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memperhatikan firman Tuhan, selamat menjadi pribadi yang taat. Hubungan Adam yang sempurna dengan Allah telah hilang. Dia diusir dari Taman Eden dan memulai hidup bersandar kepada Allah di tengah-tengah pencobaan, di tengah kefasikan dan kejahatan yang merajalela. Ketika itu, Allah menemukan dalam diri Nuh seorang yang benar dan yang masih berusaha berhubungan dengannya. Allah berjanji kepada Nuh bahwa ia akan selamat dari hukuman melalui air bah. Nuh menanggapi perjanjian Allah ini dengan percaya kepada Dia dan firman-Nya.
Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan untuk kelas kecil ada di Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Adik-adik Rocky siap ikutin bersama kakak ya. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat hafalan untuk kelas besar ada di Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Adik-adik Rocky siap ikutin bersama kakak ya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ulangin sekali lagi bersama kakak ya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Selamat menghafal ya adik-adik. Ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak-kakak mau ajak adik-adik semuanya, ayo kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu terhadap kami semua. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh menjadi teladan bagi hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk taat seperti Nabi Nuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, kami bersyukur atas bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemerintah yang Tuhan sudah pilih untuk negara kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas setiap pemerintah Tuhan di kota Surabaya ini yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin kota kami. Kami berdoa, mendoakan mereka semua Tuhan, tiap pemerintah Tuhan senantiasa berikan hikmat dan Tuhan berikan damai sejahtera bagi
negara kami Indonesia dan kota kami Surabaya. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mendoakan juga untuk orang-orang yang sedang sakit. Tuhan berkati jamaah mereka supaya mereka bisa merasakan kesembuhan lagi Tuhan dan bisa beraktivitas kembali. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak Rocky dan adik-adik Rocky dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau berikan kesehatan, Engkau berkati mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah mereka-mereka ini bisa menjadi berkat buat sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua Rocky. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan sukacita, damai sejahtera-Mu. Biarlah mereka boleh mendidik anak mereka boleh dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan untuk GBI Rock Surabaya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati gembala sidang kami, GBI Rock Surabaya. Tuhan juga berkati gembala-gembala satelit ya Bapak. Penatua yang ada Tuhan berkati ya Bapak. Biarlah mereka dalam membimbing akan sidang jemaat-Mu semakin mendekatkan diri kepada Engkau, iman kami semakin dikuatkan. Berikan hikmat Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin gereja kami ya Bapak, khususnya GBI Rock Surabaya ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima berkat daripada-Mu saja. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Rocky Kingdom Kids. Wow, hari ini kita sudah belajar tentang obedience to the king, ketaatan kepada sang raja, yaitu Yes. Tuhan kita. Kalau adik-adik belajar tentang apa ya? Tentang apa ya? Kalau Rika belajar tentang apa? Tentang belajar taat kepada Tuhan. Wah, bener banget tuh Riko. Hari ini juga Rika belajar kalau orang yang taat adalah orang yang mendengarkan. Ya, telinga untuk mendengarkan perintah Iya, Tuhan. jadi kita harus pakai ya telinga kita adik-adik. Nah. Dan tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Kids Rocky Rocky Kingdom Kingdom Kids. Kids. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Bye 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 bye. Bye 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 Yeah, bye. yeah, yeah. Come on, let's dance around, round, yeah. Jesus loves me, yes I know. He will never let me go. With me every night and